Ini tentang sebuah perjalanan hidupku dari kecil sampai besar. Pengalaman jatuh bangun yang membuatku semakin kuat dan kuat. Hidup untuk musik, musik untuk hidup. Menjadi pemain band, persahabatan, musik, dan survive. Life is unbroken. Dan sekarang aku membuat sebuah audiobook untuk aku presentasikan ke kalian semuanya. Check one. Ya, tes. Oke, sekarang tepat jam 22.53. Hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021. Tepat di rumahku di Sukabumi sekarang. Oke, namaku Yudi Rus Harjanto, atau lebih dikenal dengan nama nickname Jody Rose. Lahir di Yogyakarta atau di Sleman tanggal 3 Juni 1982. Aku mulai menyalakan komputer malam ini dan aku memulai sharing, membuka pintu masa lalu yang mungkin dari awal aku lahir, aku akan kembali ke sana dan aku akan menceritakan semuanya. Well, di hari itu terlahirlah seorang anak, yaitu nomor 4. Dan anak itu diberikan nama Yudi Rus Harjanto. Dia tumbuh kembang, dia hidup di kalangan manusia biasa atau strata biasa. Tepatnya di Gambing Tengah. Masa kecilku penuh warna-warni. Aku sekolah di sebuah TK Aba, yaitu milik Muhammadiyah ya. TK Aba Gambing Tengah ya. Dan disitulah aku mulai mengenal namanya sekolah dan perjalanan hidup. Hanya itu yang aku ingat. Awal aku bisa mengingat segala sesuatu tentang masa kecil. Di bangku TK aku mulai tumbuh dan sudah mendapatkan sebuah cobaan yang sangat mungkin tidak semua orang dapatkan. Dan cobaan itu adalah sebuah kecelakaan yang sangat fatality ya, yang menimpa saya. Waktu itu kejadian ketika malam takbiran, aku ikut berjalan atau mengikuti arak-arakan takbiran di kampungku itu. Suasana Jogja waktu itu belum begitu terang, penerangan lampu. Disitulah ketika aku mau nyebrang balik ke rumah, karena di depan rumahku itu jalan besar, aku menyeberang dan disitulah aku tertabrak motor dan sangat parah. Terdapat luka di bagian jidatku dengan darah mengucur dan tulang pelipis yang patah. Dan juga gusiku yang pecah karena landing jatuhnya tepatnya aku tengkurap. Lalu aku dibawa ke rumah sakit dan aku dirawat selama berminggu-minggu, hampir 1 bulan. Sekiranya 3 minggu lebih. Dan aku mendapatkan jahitan yang sangat banyak. Disitulah awal
aku mulai survive dalam hidup. Bayangin aja sekecil saya ketika itu dibius, dioperasi atau dijahit di bagian jidat, itu dengan dosis dewasa aku masih nggak mempan. Dalam arti aku masih sadar, dan aku sadar banget ketika ketabrak juga baju piyama aku itu penuh darah, dan aku diangkat sama ayah, dibawa ke rumah sakit sama ayah dan ibu, aku juga masih ingat. Di rumah sakit aku dibius, tetap masih sadar dan aku masih mengingat ada 4 lampu besar yang menyorot di mataku dan tangan-tangan dari bapak dokter yang sedang menjahit jidatku dan ada gunting, ada segala macamnya peralatan medis. Aku dirawat selama 3 minggu lebih, berkali-kali jidatku ini bocor dan ya, disitulah aku ulangin lagi ya, aku mengenal yang namanya survive. Aku di kamar hanya dengan kadang sama ibu dan kadang dengan bapak. Dan kakak-kakakku kadang datang setelah pulang sekolah menjengukku dan beberapa sahabat yang mungkin datang dengan orang tuanya menjenguk aku. Hari demi hari aku laluin dan aku tumbuh besar masuk ke SD, di SD Gamping 1, dekat rumah, tidak jauh dari rumah. Di situ aku memulai kehidupan baru lagi, mengenal sesuatu yang baru lagi. Termasuk aku sudah mulai mengenal yang namanya entertain, yaitu musik dan hal-hal yang lain. Duduk di bangku SD aku mulai mendengarkan musik-musik karena keluargaku bukan musisi tetapi keluargaku suka mendengarkan musik. Tapi pamanku adalah seorang musisi yang waktu itu sangat ternama dengan nama band White Lion. White Lion itu dari Yogyakarta, band-band era 70 atau 80-an yang mengusung band metal kalau nggak salah. Ya, seperti itulah. Dan mulai aku diracuni musik, walaupun pamanku sendiri tidak pernah meracuni secara langsung, tetapi ketika pamanku mendengarkan atau memutar lagu-lagu dari Iron Maiden, Led Zeppelin dan Motley Crue, banyak banget. Aku mulai mendengarkannya, ini musik apa, dan aku saat itu juga mulai bertanya. Ada Europe, macam-macam. Dan di sisi lain kakak-kakakku juga sering mendengarkan musik. Dan di era aku SD itu kakakku mendengarkan Guns N' Roses dan yang lain-lain. Oke, dari situlah pada saat aku ulang tahun aku sampai dikado kaset Guns N' Roses Use Your Illusion 1 dan 2, dan masih banyak kaset yang lain yang akhirnya aku mulai dengerin. Dan aku mulai menyukai belajar musik. Waktu itu instrumen drum yang aku pelajari. Pada saat itu aku belajar drum secara otodidak karena di tempat paman punya alat dan aku mulai belajar drum. Setiap hari, setiap pulang sekolah, aku kadang ke tempat paman untuk hanya memukul drum dan I don't know what to do, pokoknya pukul dan pukul, mainkan dan mainkan. Benar-benar secara otodidak, tidak diajarin, dan mulai menyukai drum atau musik. Di situ aku mulai mengikuti lagu yang waktu itu aku ingat cuma satu lagu, yaitu Final Countdown dari Europe ya. Nah itu benar-benar lagu itu megah dan aku bisa mengikuti itu dan menurutku itu gampang dan akhirnya aku hafal. Nah, di suatu waktu ketika ada acara 17-an di kampungku ya, itu sangat meriah banget dan aku punya kesempatan diajak sama pamanku ini untuk bermain. Dan bayangin, itu bisa dibilang band keluarga karena
semua pemain itu adalah paman-pamanku dan tante-tanteku. Ya, vokal ada tanteku, gitar pamanku, dan semuanya itu selain alat musik itu semuanya itu paman-paman. Jadi aku drummer cilik yang waktu itu membawakan satu lagu Europe itu. Acara 17-an waktu itu tuh sangat asik banget di kampungku karena semuanya memulai dari gotong royong, dari membuat panggung dari drum dan menyusun menyusun kayu-kayunya sebagai lantai panggung dan men-settingnya, artistiknya semuanya kita kerjakan bersama-sama dan bener-bener banyak yang nonton. Hampir dari mungkin satu kecamatan yang ada alat band untuk manggung-manggung itu hanya di kampungku saja di Gamping Tengah. Aku yakin yang seangkatan dengan aku atau yang lebih tua dari aku yang asli Gamping yang mendengarkan ini pasti masih ingat era-era itu. Disitulah aku manggung dan mendapat sambutan dan wow, inilah kehidupan rasanya di atas panggung. Aku mulai merasakan itu. Oke, waktu demi waktu aku beranjak dewasa. Karena aku di saat SD itu aku mulai dijejelin gak cuman musik. Sama orang tua aku dimasukin ke sebuah sekolah atau les atau padepokan karate ya yang bernama Inkai. Aku mulai masuk karate waktu itu kelas 4 SD. Aku mulai masuk karate dan uh, belajar karate hingga sabuk coklat. Ketika lulus SD, aku mulai masuk SMP dan di SMP itulah aku mulai meninggalkan karate karena kesibukan jadwal sekolahku. Jadi aku tinggalkan karate dan aku memulai hidup baru dengan teman-teman di SMP. Di SMP aku mengenal seorang sahabat yang bernama Tomo. Namanya sih Saritomo Agung Widayat. Dia seorang teman atau sahabat yang pandai bermain gitar waktu itu. Ternyata ayahnya Tomo ini adalah satu kantor dengan ayahku di salah satu bank milik negara. Dan selain Tomo, kalau aku di rumah aku juga punya saudara dan sahabat yang bernama Muhammad Awal Purbani atau almarhum Bani yang sudah kalian kenal. Itu adalah semua masa laluku, kecilku dengan dia setiap hari. Jadi kalau di rumah aku main dengan Bani, kalau di sekolah aku bermain dengan Tomo ini. Nah, dari Tomo inilah kesukaanku bermusik mulai tumbuh lagi karena sempat pudar aku bermain karate. Aku sempat pudar bermain musik dan akhirnya mengenal Tomo aku jadi mencintai karena Tomo itu pemain gitar, aku jadi mencintai permainan gitar. Setiap pulang sekolah, aku diajak Tomo ke rumahnya main. Dan waktu itu Tomo les dengan Mas Slamet Dengklang kalau nggak salah gurunya ya. Aku lupa namanya. Itu dalam seminggu ada 2 kali dan setiap les aku diajak ke rumahnya untuk menyaksikan Tomo les gitar. Nah disitulah aku ya cuman melihat, aku cuman bisa melihat dan berkali-kali mamahnya Tomo atau ibunya Tomo itu menyuruh, udah kamu ikut sekalian les, soal bayar gampang, bilang sama ibu, aku yang nyuruh katanya. Aku terpaksa bilang ke ibu Tomo karena aku tahu kondisiku waktu itu aku disuruh belajar di sekolah dengan benar karena sudah puas aku les-les karate misalnya. Nah sekarang aku disuruh les gitar sama ibunya Tomo yang aku sendiri belum ngobrol sama orang tuaku. Jadi ketika Tomo diajarin aku cuma bisa ngelihat, oh itu kunci gitar C, D, E, F, G, A, B, C, aku ikutin. Hanya bisa ngelihat aku apalin gitu. Dan selain aku melihat uh, permainan Tomo saat les, aku juga sering banget mendengarkan musik atau kaset-kaset band-band dari apapun itu. Aku dengerin sama Tomo di kamar, mungkin sambil
minum, nyemil gitu kan. Namanya anak SMP sambil membahas band itu satu persatu, secara penampilan, secara image-nya. Nah, karena Tomo itu waktu itu sudah punya koleksi banyak banget kaset dari band-band yang dari luar negeri. Oke, ada macam-macam, ada Bon Jovi, ada komplit pokoknya seperti library, seperti itu kaset lah. Akhirnya dari situ aku mulai mengenal band A sampai Z, dari Guns N' Roses semuanya, Bon Jovi, sampai ke band-band punk, band-band grunge, Nirvana, Pearl Jam, kalau punk ya Exploited, Rancid, terus reggae ya Bob Marley, terus ska, The Special, wah semuanya. Jadi komplit. Nah disitulah aku mulai benar-benar pattern ke musik, dan ketika SMP itu aku mulai bilang ke orang tua bahwa aku mulai senang bermain gitar. Tapi pada saat itu nggak tahu kenapa, tapi orang tuaku itu tipikal yang sebenarnya tidak melarang ini itu, tidak. Tipikal orang tuaku itu sangat bebas tapi bertanggung jawab. Tapi saat itu aku meminta dibelikan gitar, tapi itu belum dikabulkan. Mungkin lagi nggak ada uang atau banyak keperluan lain gitu. Dan akhirnya aku mulai mikir, aku mulai nabung gimana caranya aku harus punya gitar, dan aku nabung 100 rupiah demi 100 rupiah, kadang 1000, gimana dapat uangnya dari uang jajan aku pisahin, dan akhirnya aku bisa membeli satu gitar dengan harga 25.000. Pada waktu itu 25.000 ya lumayan mahal. Aku membeli gitar Yamaha di toko olahraga yang dekat rumah. Hanya berjalan sekitar 20 meter, aku jalan dan mencari gitar yang aku senengin. Dan disitulah aku membeli seharga 25.000, aku bayar dan mulai aku bawa pulang. Aku masih belum bisa nyetem gitar, belum bisa. Tapi kunci-kunci gitar aku udah hafal, karena aku sering lihat Tomo. Sering mempraktekkan di Tomo juga. Setelah Tomo beres les kan aku bisa meminjamnya, dan aku mulai genjreng-genjreng C, D, F, G, A, B, C, tangga nada. Cuman ada permasalahan, aku nggak bisa nyetem. Dan akhirnya waktu itu setelah membeli gitar, aku membawa gitar itu ke paman, dan aku minta, paman tolong stem, dan tolong minta aku diajarin bermain gitar juga. Aku bercerita bahwa aku ada sahabat SMP bernama Tomo. Ternyata pamanku atau omku itu juga kenal dengan yang namanya Tomo ini. Karena omnya Tomo adalah temennya omku. Wah, ini tambah nyambung. Terus akhirnya gitar di stem, dan pamanku bilang, aku nggak akan pernah ngajarin kamu sedikit pun tentang gitar, walaupun aku pandai bermain gitar. Aku kaget, loh kenapa om? Aku pengen belajar sama om. Karena om kan pintar, daripada aku bayar les, aku nggak tahu dibolehin apa nggak sama orang tua. Terus tetap omku membantah, aku nggak akan ngajarin. Tapi ini ada buku yang bisa kamu ikutin. Ini buku kunci-kunci gitar, jadi biar kamu nggak lupa. Ikutin aja, di situ ada semuanya. Bukannya om pelit, tapi suatu saat nanti kamu akan tahu alasan om kenapa nggak mau ngajarin kamu. Oke, aku pulang dengan membawa buku dan gitarku dengan menunduk. Sedih memang, kok gitu amat ya? Kenapa aku nggak diajarin sama om? Apa yang dimaksud om? Suatu saat nanti aku akan tahu sendiri ya. Ya itu, aku harus mencari jawabannya. Tapi udahlah, ya udah, aku agak sedikit pesimis dan aku pulang, dan aku agak ngedrop karena awalnya aku bersemangat ada omku yang bisa ngajarin aku bermain gitar. Tapi omku sendiri malah nggak mau ngajarin. Dan dia berpesan, jangan pernah kamu belajar ke siapapun kalau kamu tidak niat. Tapi kalau kamu niat, bolehlah belajar sama siapapun, tapi jangan sama om. Tapi kalau kamu bisa belajar sendiri, suatu saat nanti kamu akan tahu jawabannya. Oke, itu aku pegang waktu itu. Akhirnya aku mulai belajar keras. Ya walaupun tidak langsung instan pinter ya. Aku belajar, terus belajar, minimal aku bisa ngejreng dan apal kunci-kunci semua nada.
dan dari mayor minor, crash mayor 7. Tetapi aku buta yang namanya tangga nada. Jadi kalau aku bukan tangga nada ya, not balok. Jadi kalau aku membaca partitur itu, aku angkat tangan, aku nggak bisa. Aku hanya tahu kunci ini, namanya ini, udah. Oke, di SMP itu aku mulai mendapatkan panggung pertama di SMP ya. Kalau di luar ya di kampungku, panggung pertamaku adalah saat 17-an. Disitulah aku membentuk band bersama Tomo dengan nama apa ya waktu itu? Jam Passion. Jam Passion. Disitulah aku bentuk nama band dengan Tomo, posisiku tapi bass, Tomo gitar dan temanku drum dan ada vokalis yang lain. Aku manggung di saat perpisahan dan mendapat sambutan yang asik karena band kita lumayan tidak acak kadut. Maksudnya kita berlatih dan ketika manggung itu sangat apa ya, rapi lah, nggak jelek-jelek amat lah. Nah, aku mulai bermanggung dan dapat sambutan dan dari situlah aku merasakan ini enaknya di atas panggung. Sampai akhirnya aku berevolusi sama Tomo, memainkan musik punk, memainkan musik rock ballad, semuanya kita coba semuanya. Dan akhirnya aku harus berpisah dengan Tomo karena kita lulus sekolah menuju ke SMA dan ke penghidupan kita masing-masing. Tomo bermain dengan teman SMA-nya yang baru, aku juga bermain dengan SMA aku yang baru. Lalu aku masuk di sebuah, tadi di SMP ku adalah SMP 7 ya, SMP Negeri 7 Yogyakarta. Lulus dan aku masuk ke SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Disitulah aku menemukan teman-teman baru dan aku kenal dengan dunia baru. Aku pikir di situ aku akan mendapatkan teman-teman yang bisa belajar bisa bermain musik. Harapanku kan aku pengen ngeband lagi dan membentuk band lagi. Dan tapi aku nggak mendapatkan harapanku itu. Jadi di awal SMA masuk itu hanya asik dengan pertemanan baru. Aku mengenal A sampai Z. Tapi aku belum bisa membentuk pondasi siapa yang akan aku ajak ngeband. Nah, dari situlah di SMA aku mulai mengenal yang namanya Mas Andi, almarhum ya. Terus mengenal Mas Herman, almarhum. Dan juga teman-temanku yang lain. Akhirnya di kelas 2 aku mulai membentuk band. Nah, kelas 2 itu bisa dikatakan peralihan ya. Yang kelas 1 tadi bener-bener pure sekolah dan main. Isinya main dengan teman-teman baru. Tapi di kelas 2 mulai bermusik lagi. Membentuk band dengan nama Pure Samalona. Dengan formasi aku gitar, Herman gitar, dan Rossi drum, Alek bass, dan Khomar temanku itu vokalis. Saat itu kita ngeband dengan aliran-aliran ya yang lagi ngehits waktu itulah. Kita ngeband lagi-lagi manggung di perpisahan dan kita ikut festival-festival dan sempat menang di Jawa Tengah ya waktu itu di Cilacap, tepatnya di daerah Kroya kita manggung di sana. Dan ada kejadian unik, kita juara 1 tetapi karena juara 2-nya itu band lokal situ dan akamsi situ atau pemuda situ atau anak sekolah di situ dekat situ, kita sampai ditodong pulangnya pakai pisau untuk menyerahkan tropi dan piagam itu. Suruh tukeran, mereka pengen yang juara 1, akhirnya kita kasih daripada ditusuk deh. Kita kasih dan pulang ke Jogja. Kita hanya naik bus satu grup, membawa gitar, membawa alat, naik bus umum dan pulang dengan rasa gembira. Kita merasa tetap kita drill juara 1. Dan piagam itu kita berikan ke sekolah karena kita juga pas festival itu tanpa dibiayain sekolah. Dan sekolahan kaget, wah ikut seneng karena kalian menang tanpa uluran tangan dari sekolah.
Dari situ mulai ketagihan dan disitulah aku mulai di kelas 3 itu mulai membentuk yang namanya Sweet Seventeen. Rossi, drummerku yang lama, digantikan dengan Windu Andi Darmawan ya. Di situ aku mulai membentuk Sweet Seventeen dan beberapa kali gonta-ganti vokal karena memang aku sudah punya drummer nih, Andi, aku punya rhythm gitar Herman, tapi kita belum punya bass dan aku waktu itu mendapuk Bani, sahabat di rumah dan saudaraku untuk menjadi bassis. Dan komplit lah, tinggal vokalis. Nah, vokalis waktu itu kita bongkar pasang, ada Doni Gembor almarhum, ada Untung temanku di sekolah, dan yang terakhir ada Ahmad Soifi, yaitu teman adik kelas kakakku di UGM yang aku ajak untuk menjadi vokalis. Dan ketika itu Mamat berpamitan untuk bekerja karena Mamat sudah lulus dari UGM dan ya sudah mau gak mau kita harus lepaskan. Disitulah aku mengenal yang bernama Doni Saputro, yaitu kakak sepupu dari Andi. Waktu itu Doni Saputro masih menjadi basisnya Esnanas ya, band punk dari Jogja atau alternatif dari Jogja. Nah, disitulah aku mulai membentuk band yang benar-benar pengen mempunyai karya sendiri. Dan disitulah juga titik awal karir kita mulai manggung-manggung. Tapi kita belum dibayar. Nah, pada suatu ketika aku punya kenalan dari ayahku, dari bapakku ada seorang yang pemilik kafe, akhirnya dikenalin dan aku pengen manggung di situ. Kita audisi dan ya keterima menjadi band reguler di situ. Pada saat itu kita membawakan lagu-lagu all round. Tapi kita lebih spesifik seperti membawakan lagu dari U2, Radiohead, ya gitu-gitu. Jadi bukan yang top 40, bukan. Gitu. Kita membawakan British pop, ya yang lain-lain lah. Disitulah kita manggung hanya dibayar awalnya hanya jabat tangan. Makin kesini kita dibayar dengan makan. Makin kesini kita dibayar dengan uang 75.000. Makin kesini kita dibayar sampai terus naik-naik 100.000, 125 sampai 750.000. Sampai waktu itu mentok di 1 juta kalau nggak salah. Kita manggung selama 4 jam. Bayangin 4 jam dibagi 2 sesi, di mana 2 jam itu 20 lagu, dan 2 sesi kemudian 20 lagu. Waktu itu di salah satu kafe atau namanya Etnik Cafe Yogyakarta, tepatnya di Purawisata Yogyakarta. Dan era itu bule-bule di Jogja masih banyak banget. Ya mungkin sampai sekarang juga masih banyak, tapi itu kafe yang menurutku benar-benar rock and roll ya. Kafe yang menyuguhkan live music band dengan semi outdoor indoor. Mereka bisa joget, mereka bisa makan minum, mereka bisa duduk. Pokoknya bener-bener cozy banget tempatnya, enak banget. Jadi kita penontonnya gak cuman orang domestik aja, tetapi luar negeri juga banyak. Dari situ mental kita terlatih dan dari penghasilan itu juga kita simpan untuk membuat sebuah karya rekaman. Dan akhirnya juga kita mulai bisa rekaman dengan uang itu. Waktu itu kita merekam 3 lagu. Lagu yang kita rekam adalah Cobalah, terus Aku Masih Bisa, terus Aku. Ada 3 demo track yang kita rekam. Setelah kita rekam, lagu itu kita masukkan di radio-radio di lokal Jogja. Ada temanku Mbak Ririn Juandi di sana. Ada Mas Rino, VJ-nya dulu, MD-nya. Dan ada VJ Ella, wah banyak banget angkatan itu. Saya minta tolong
saya request putarkan laguku atau dari Sweet Seventeen, dan akhirnya lagu itu mulai diputar-putar sampai aku bela-belain. Saat itu aku atau Sweet Seventeen mempunyai tongkrongan yang bernama Alpocat Nation, di mana di situ Alpocat Nation dihuni, jika saya jabarkan, band yang sudah terkenal itu ada Seventeen, Endang Sukamti, ada Bre, Caroline, terus apa lagi ya, Sophie, oh banyak banget. Jadi di Jogja ada Alamanda Music Corner kalau di Jogja tengah atau utara, tapi kalau di Jogja selatan lebih ke tengah itu ada Alpukat Nation. Nah, disitulah kadang aku request ke radio sendiri dengan menulis kertas, menulis lagu, judul lagu, dikirim untuk A, untuk B, untuk C, itu hanya berpura-pura aja. Yang penting ada request masuk dan pasti akan diputar sama radio itu. Setiap sore aku rutin bersama Erik Sukamti. Dia request lagunya Endang Sukamti. Dan bareng jalan kaki ke Radio Jeronimo, aku memasukkan kertas-kertas request itu bersama Erik Sukamti itu ke dalam kotak di depan Jeronimo. Dan kita pasti menunggu jam 5 sore itu benar-benar saatnya untuk ajang musikal ya, nama acaranya. Itu khusus lagu-lagu, muterin lagu-lagu indie Jogja. Diputerin lah di situ sering dan sampai kita nggak percaya, sampai ada orang lain yang merequest, bukan saya, tetapi ada orang lain yang merequest. Ternyata lagu itu mulai dikenal dan mulai disukain gitu. Nah, dalam perjalanan itu nama Sweet Seventeen aku ganti menjadi Seventeen saja, karena Sweet menurutku terlalu terlalu masih anak-anak banget. Akhirnya Sweetnya aku hilangin dan aku bilang ke anak-anak kayaknya Seventeen aja deh namanya, nggak usah pakai Sweet. Dan mau nggak mau mereka harus setuju dan sepakat akhirnya. Setelah perubahan nama terjadi, dan nama itu juga mudah disebut dan diingat. Seventeen, gampang 17. Oh, ingat-ingat. Jadi nyantol di benak langsung. Jauh sebelum ada Seventeen K-pop dan majalah Seventeen mungkin ya. Kita masih dari tahun 99 aku sudah mendeklar nama itu. Oke, dan akhirnya lagu kami 3 track itu famous di Jogja, dan Seventeen mulai manggung-manggung di Jogja, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, pensi-pensi sekolah, dan acara-acara umum. Dengan dibayar rate dari awalnya 1 juta, 1,5 juta, 2,500.000, 4 juta, sampai kita mentok di 5 juta kalau nggak salah. Kita sudah menjadi band indie cukup lama dari 99 sampai 2002. Jadi sekitar 4 tahun kita bergerak di indie, tapi kita sudah menjadi band yang famous di Jogja dan dibayar secara profesional, dan ya kita sudah menjadi band yang punya nama lah. Dan suatu ketika kita dipanggil sama salah satu perusahaan rekaman. Tapi sebelum dipanggil, jauh sebelumnya, kita sempat mengirimkan demo-demo musik itu ke Jakarta. Dengan kocek duit yang ada, yang kita maksimalkan dan mulai door to door memasukkan demo itu ke label-label besar. Dari A sampai Z masukin demonya, dan kita hanya bisa menunggu dan menunggu. Waktu sudah terbuang, duit sudah terbuang, dan belum ada jawaban yang pasti dari sebuah atau salah satu label-label yang kita titipin demo tadi. Pikiran kita apakah nggak didengar, apakah ketumpuk, campur aduk lah. Yang penting ya sudah, kita sudah memasukkan demo itu ke label. Dan penantian berbuah surprise yang hebat. Tiba-tiba kita ditelepon sama Universal Music Indonesia dan
Mereka memanggil kita untuk audisi ke Jakarta. Oke, tapi tidak ada biaya transport. Kita mulai mikir gimana caranya biaya transport itu. Oke, kita sisihkan dari manggung. Akhirnya kita bisa menyewa sebuah mobil van atau yang dulu dikenal dengan nama mobil Isuzu Panther merah ya, solar ya. Kita sewa dengan harga 750.000, aku masih ingat, plus sopir. 750.000 itu untuk hitungan satu satu hari, dalam arti nggak satu hari, tapi hitungan PP Jakarta Jogja langsung pulang, tidak ada nginep-nginepan. Oke, akhirnya kita sewa mobil, kita siapkan jok tengah dan belakang kita copot dan kita taruh kasur dan alat-alat. Bayangin dalam mobil itu ada 9 orang plus alat. Ada gitar, ada bass, ada simbal, ada stand, ada snare, ada bantal, ada kasur, plus manusia 9 orang. Kebayangkan, aku aja duduk itu sampai kelipet kaki, bukan duduk, jongkok, tapi jongkok yang mepet gitu. Oke, kita mulai jalan ke Jakarta dan detik itu benar-benar haru. Kenapa haru? Karena kita benar-benar disaksikan sama teman-teman satu base camp. Semua keluarga besar Alpukat Nation, ada Endang Sukamti, ada Bre, ada teman-teman yang lain, Sophie, dan yang lain, Caroline. Itu melepas kepergian kita berangkat Jakarta untuk audisi. Jadi seolah-olah, wow, Seventeen sudah mau rekaman ini. Oke guys, semoga berhasil, semoga menang audisinya. Itu sempat ada adegan mengharu biru karena ya mereka miris karena keadaannya satu mobil buat 9 orang. Oke, kita mulai berangkat ke Jakarta. Tapi dalam perjalanan, terus terang karena jalan macet, ternyata solar itu nggak cukup. Ya, solar itu nggak cukup, akhirnya aku mau nggak mau karena waktu itu yang punya handphone cuman aku. Aku masih ingat banget, Siemens C35. Aku gade ke pom bensin untuk membayar solar. Aku tinggal handphonenya dan aku nanti janji pulang dari Jakarta akan aku tebus lagi handphonenya dan aku bayar solarnya. Well, akhirnya aman, tapi aku lupa di daerah mana itu. Dan akhirnya berangkat sampai Jakarta, kita waktu itu pagi hari, sekitar jam 5:30. Tepatnya di Tebet, di studio Audise Tebet ya. Belum ada orang sama sekali, terus studio masih sepi. Akhirnya kita sarapan karena ada tukang ketoprak di depan itu, kita sarapan bareng-bareng 9 orang plus supir. Sarapan dan mulai yang jaga studio bangun dan nanyain, oh mau audisi ya mas? Pagi banget mas, kan dibukanya jam 10. Iya pak, saya dari Jogja. Oh ya udah ini. Kalau butuh toilet masuk aja. Oke siap. Akhirnya anak-anak mulai cuci muka, ada yang kencing, bla bla bla. Oke, kita rebahan di depan studio audisi itu ada tembokan taman itu. Jadi kita rebahan di situ semua. Udah kayak barak pengungsian. Kita rebahan di situ sambil menunggu jam 10 dibuka acara audisi. Band-band mulai berdatangan, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Mereka menenteng gitar, hard case. Mereka melihat kita semua. Ini apa? Ini siapa kok tidur-tiduran di depan studio kayak gembel gitu kan. Mereka memandang ya tidak sinis sih. Mungkin ya sesama tidak kenal jadi saling bertanya ini siapa. Oke. Dan ternyata yang datang itu sekitar ratusan band. Bayangin ratusan band. Silih berganti datang. Kita menunggu dan menunggu. Gak ada panggilan. Dan aku penasaran sekitar sore jam 3 kok gak dipanggil-panggil. Aku ngeliat di nama, list nama band yang audisi di studio yang ketempel itu. Aku baca gak ada nama Seventeen. Bingung kan.
Terus aku mau konfirmasi sama yang waktu itu Mr. Andika yang dari Universal, sama Mas Aldo yang kita kenal, Mas Aldo Sinanturi. Nomornya kan di handphoneku yang aku gadein, jadi bingung aku. Akhirnya aku pinjem orang studio di situ aku untuk SMS Mas Aldo. Dan waktu itu konfirmasi, Mas Aldo aku sudah di audio Tebet, di audisi Tebet, ini sudah di tempat audisi, tapi kenapa tidak ada nama di list band yang ada di studio ini? Mas Aldo jawab kaget, dia nelpon balik langsung, oke, nggak apa-apa, nggak ada. Kamu tetap ikut seleksi ya. Jangan kemana-mana, udah di situ aja. Aku bilang sama tim dulu. Akhirnya nama kita ditulis paling belakang dengan pulpen. Yang lain sudah di print fix, kita dengan pulpen paling belakang. Oke, menunggu akhirnya jadwal kita tepat setelah maghrib. Setelah maghrib, giliran Seventeen lah masuk, band terakhir yang satu-satunya band terakhir yang dipanggil. Akhirnya masuk, kita setting alat dan mulai main. Semuanya syaratnya itu membawakan 3 lagu. Waktu itu kita membawakan lagu Cobalah. Terus yang kedua Aku Masih Bisa. Yang ketiga Aku. Terus yang keempat itu kalau nggak salah yaitu Seisi Hati. Kita bawakan. Kalau nggak Seisi Hati, Simpan Cintaku, lupa aku. Oke, kita bawakan di situ. 3 lagu, terus tiba-tiba mbaknya atau yang namanya Mbak Happy ini minta nambah lagi. Karena kita sambil di video pakai handycam itu. 2 lagu lagi dong, ada lagu lain lagi nggak? Oh ada, ya sudah mainkan. Kita mainin lagi lagu keempat dan lagu kelima. Beres, dan Mbak Epi waktu itu bilang, ya sudah, tunggu jawabannya ya. Jawabannya kapan ya Mbak? Jawabannya bentar lagi sih, bentar lagi. Tapi kalau nggak sekarang ya besok gitu kan. Kayaknya besok deh, karena ini kita baru beres banget kan, belum merekap semuanya katanya. Oke lah, tapi kita band dari Jogja Mbak, atau dikabarin aja ya lewat Pak Ado ya, atau ini catat nomor teleponku. Akhirnya dicatat. Ya sudah, karena kita nggak bisa menunggu itu terkait dengan rental mobil kan. Kondisi kita lapar, uang sudah habis ya kan. Terus akhirnya kita pamitan lewat Mbak Epi itu. Mbak Epi bilang, Mas Aldo, kita Seventeen langsung pulang ke Jogja, tidak bisa nginep karena kita rental mobil. Jadi kita nggak bisa bermalam di Jakarta, kita langsung pulang. Mohon sampaikan ke Mas Aldo. Langsung disampaikan, dan tiba-tiba Mas Aldo telepon dan, jangan pulang, kamu nggak boleh pulang, jangan dulu gitu. Aku dikasih sama anak-anak, dikasih uang saku ya untuk menggantikan solar bla bla bla. Oke, akhirnya memang kita nggak bisa nginep juga Mas gitu. Ya sudah, yang penting kamu punya uang untuk pegangan beli solar dan makan. Kita gembira bisa punya pegangan uang, dan kita waktu itu sebelum pulang makan nasi goreng dulu, masih di daerah Tebet situ. Bisa ngisi solar di Tebet dan makan nasi goreng. Setelah makan kita pulang langsung balik ke Jogja. Bus. Itulah titik awal sebuah perjuangan yang tak terlupakan oleh saya. Detik-detik setiap lekuk-lekukannya aku masih ingat. Di perjalanan pulang ya aku ngambil handphone lagi, tepus lagi, dan oke, urusan beres. Kita sudah melakukan yang apa kita cari, dan handphoneku juga udah kembali. Sampai Jogja kita kembali seperti biasa, tidak terlalu mengharapkan kita menang karena band-band yang lain itu keren-keren. Hampir ratusan band. Kalau di total itu sekitar 400 band. Lebih. Oke, sekitar jeda seminggu kalau nggak salah. Kita juga dalam hati bertanya, menang nggak ya. Aku berkali-kali mau SMS Mas Aldo, kira-kira siapa yang menang, pengumumannya kapan. Aku nggak berani gitu. Ya jadi udah kayak dilupain aja.
kita kembali ke aktivitas manggung, ya latihan, ya kehidupan masing-masing, ya gitulah. Nah, jeda 1 minggu itulah ditelepon kalau akan ada orang Universal datang ke Jogja. Tolong temuin, ada yang namanya Mas Andika dengan Mbak Inge. Nanti mau ke Jogja, jalan-jalan, ngomongnya gitu, bukan urusan band ini, bukan urusan audisi. Jalan-jalan, tolong anak-anak Seventeen ini ya kumpul nanti temenin lah gitu. Itu kan orang Universal juga. Oke, oke, oke. Akhirnya datanglah Bu Inge sama Pak Andika ini. Kita makan gudeg di Jalan Solo, di gudeg ibu kota, saya masih ingat. Kita kumpul di situ, ketemu di situ, ngobrol, makan biasa, nggak ada obrolan apa-apa. Cuman ya flashback tentang audisi kemarin, wah gini seru ya gini. Si kita menceritakan pulangnya, berangkatnya kalau nggak ada handphone, bla bla bla. Mereka kaget sampai ketawa sama nggak percaya aja 9 orang dalam satu mobil. Nah itu asiknya dari perjalanan ini tuh waktu itu. Beres makan, tiba-tiba Bapak Andika ini ngasih surprise, ngasih sebuah uh, mail gitu, map coklat yang kita disuruh buka. Coba nih buka. Aku nggak tahu nih dari Mas Aldo katanya, pura-puranya gitu. Akhirnya dibuka dan aku baca. Anak kan ada berapa lembar ya. Aku baca, yang lain aku bagikan ke anak-anak, aku baca. Yang tulisannya kontrak kerjasama band dengan Universal. Aku nanya, ini maksudnya apa Mas Andika? Ya kamu bisa baca nggak? Iya, ini kontrak kerjasama band. Terus maksudnya apa? Kok kita suruh baca? Mas Andika, aduh katanya. Selamat guys, kamu menjadi pemenang satu-satunya di audisi kemarin dan kamu atau kalian atau Seventeen berhak rekaman dengan Universal kontrak 2 tahun. Langsung anak-anak waktu itu teriak, wah. Seperti ya ini dreams come true lah. Gak nyangka dan kita senangnya karena Universal Music Indonesia itu adalah label besar, label internasional ya, major label yang ada di negara manapun. Dan kita menjadi artisnya waktu itu. Mereka mau sign kontrak dengan kita karena tertarik lagu dan performan kita. Oke, tanpa berpikir panjang kita langsung mengucapkan selamat kepada Pak Andika dan Bu Inge. Kita juga bilang terima kasih. Terus apa yang selanjutnya kita lakukan? Nah, dan waktu itu Bu Inge bilang kalian baca dengan jelas dan teliti. Pelajari dulu, kalau sudah paham, ya kamu isi, lalu beres isi, kirimkan ke alamat Universal yang sudah tertera. Akhirnya nggak tahu malam itu seperti malam yang tidak pernah kita sangka gitu. Sebuah malam yang kayak apa ya? Kayak orang itu mendapatkan hadiah, tapi nggak cuman rumah menurut kita sepele, mobil juga sepele, jadi kayak dapat apa ya, pesawat masih lagi, senengnya itu lebih dari itu gitu. Sampai aku pulang bilang ke orang tua, aku pulang ke rumah, aku bilang ke bapak, Pak, aku keterima rekaman di Universal Music Indonesia. Alhamdulillah, aku bilang. Bapakku langsung senyum, wah selamat le katanya. Ibuku bilang, wah mosok sih, beneran Bu, aku udah ketemu bla bla. Euforia itu terjadi di rumah masing-masing dan aku yakin anak-anak juga menceritakan ke orang tua masing-masing. Dari situlah aku mikir gimana ini, karena gak cuman seneng aja tetapi aku juga harus mikir gimana dengan kuliahku. Ya, 2003 aku juga mikir apakah aku harus cuti, apakah aku harus gimana, tapi bodoh amat lah, yang penting terabas dulu lah. Oke, terabas dan kita mulai rekaman di tahun 2003. Makanya disitulah namanya albumnya yang diberi judul Bintang Terpilih, karena diambil dari proses kita audisi
yang mengalahkan 400 band sekian sebagai satu-satunya yang terpilih dari yang terbaik, dari yang baik, dari yang terbaik ya. Cuman dipilih satu band. Seneng, bangga, tapi itu akhirnya menjadi sebuah PR besar buat kita untuk berangkat to the next level. Akhirnya kita rekaman, semuanya proses di Jakarta. Rekaman album pertama ada di Venus Studio di tempatnya Bongki, ya, Mas Bongki X Slang atau Bongki BIP. Di Venus kita ditangani Bongki dengan musik produsernya Mas Uli Debrur, dengan dibantu sound designernya Mas Uji Debrur, gitarisnya Debrur. Kalau Uli adalah drummernya. Dan kita juga dibantuin secara moral dengan teman-teman yang lain atau om-om atau senior yang lain seperti Mas Pai, Mas Indra Kadarse itu yang mixing dan mastering album pertama kita. Ada waktu itu yang datang ke studio banyak, ada Pai, ada Irang datang juga. Pokoknya jebolan anak-anak potlot waktu itu ngumpul semua di situ ngelihat proses rekaman, dan memang di situ base camp juga untuk mereka kumpul. Jadi seru tuh. Pertama kali rekaman kita udah digojlok sama senior band rock and roll Indonesia. Siapa yang nggak kenal mereka, ya kan? Aku pribadi aku merasa senang karena ketika aku ditatar, ya, anggap aja itu rekaman pertama itu sebuah ujian. Itu dihandle dengan musisi-musisi atau orang-orang rock and roll seperti mereka. Prosesnya asik, tidak kaku, semuanya santai, tapi hasilnya juga memuaskan gitu. Banyak banget cerita, kalau detail aku ceritakan di situ mungkin tidak akan pernah cukup, tapi rekaman di Venice Studio tempat Bongki itu adalah proses rekaman terbaik dari prosesnya, ya. Proses yang sangat santai dan mengasihkan. Mulai mengenal nama-nama dari senior-senior seperti ya itu yang saya sebutkan tadi, dan termasuk Upi Guava, vokalis Debrur yang akhirnya menjadi director di video klip kami. Setelah rekaman kita berdiam diri di salah satu rumah kontrakan di Depok karena kita difasilitasin tempat tinggal. Kita tidak pulang di Jogja, kita hijrah ke sana untuk masa promosi selama 3 bulan lamanya. Asik, kita dibiayain makan, kontrakan, dan yang lain-lain. Tapi ada salah satu yang harus kita bayar, yaitu adalah jarak. Setiap pagi kita harus bangun jam 4 pagi atau sebelum subuh kita harus bangun, dan setelah subuh dan sarapan kita langsung menuju ke terminal Margonda Raya Depok untuk menaiki bus Damri menuju ke kota atau Jakarta Pusat, ke Sudirman di Mid Plaza, yaitu kantor Universal Music Indonesia, untuk kita berkumpul di sana, bertemu dengan Pak Joko driver, Mbak Happy sebagai LO kita dalam berpromosi. Disitulah setiap pagi dari jam 4 kita bangun dan sampai di kantor Universal itu sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Bayangin aja perjalanan kita membelah kemacetan Jakarta pagi itu setiap hari. Setelah di kantor orang sudah segar, kita sudah lepek atau sudah capek, muka berminyak, bau solar lah. Ya itulah kami dengan segala kesederhanaan dan apa adanya. Kita paling hanya cuci muka dan kita mulai berangkat untuk promosi. Kita keliling radio, kadang ke majalah, kadang ke salah satu TV di Jakarta. Tapi waktu itu untuk trip pertama kita hajar di radio dan majalah. Pemotretan, interview radio, dan showcase akustikan di beberapa TV di Jakarta.
Hari demi hari kita laluin, itu sudah menjadi rutinitas kita. Dan album pertama kita mencapai penjualan sekitar 65.000 copies, yaitu kaset dan CD. Itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan buat kami dan keluarga besar kami, karena jauh sebelum ini kita tidak pernah bermimpi akan bisa rekaman dan bisa menelurkan album. Ada sekitar 12 track di dalam album tersebut yang sudah kalian pahami. Oke, seiring perjalanan waktu, perjuangan kita, akhirnya kita semakin dekat dengan Universal dan semua keluarga Universal. Ada Mas Aldo, ada Mas Aldri, ada Mbak Happy, ada Ibu Inge, ada Mr. Anthony, yaitu Kepala Regional Indonesia, yang sekarang juga sudah almarhum, belum lama. Dan Pak Joko driver yang selalu mengantar kita kemana-mana. Ada Bu Wita, Mbak Wita Priyanti ya, yang sekarang menjadi istri dari seorang direktur film terkenal. Dan masih banyak lain keluarga-keluarga besar di Universal yang saat itu merawat kami dan membimbing kami. Akhirnya perjalanan waktu, album pertama kita dianggap sukses dan mulailah menuju ke album kedua. Tapi dalam album kedua, sesuai perjalanan album kedua, tidak semulus di album pertama. Karena ada kebijakan baru, Universal Musik Indonesia terpaksa tutup. Karena waktu itu adanya kolaps secara internasional. Jadi Universal Music dan label-label lain itu seperti kena moneter. Dan akhirnya penyusutan karyawan dan penyusutan domestik regionalnya ditutup. Akhirnya Universal Musik Indonesia ditutup, hanya ada Universal Musik Indonesia divisi internasional. Dengan kata lain, Universal Musik Indonesia sudah tidak bisa mengontrak band-band dalam negeri Indonesia. Akhirnya kita setengah putus kontrak karena kontrak kita 2 tahun. Jadi akhirnya di album kedua itu terjadi sebuah merger, yaitu distribusinya adalah Universal, labelnya adalah Bravo Music. Bravo Music ini dipegang oleh Babe Hardi namanya, yaitu di daerah Senen. Nah, kita treatment, akhirnya album kedua kita kerjakan di Yogyakarta dengan mandiri. Tidak ada musik director lagi, tidak ada sound designer lagi, yang ada kita kerjakan. Oke, rekaman album kedua di Jogja, di FK Studio yang dipegang oleh Mas Ferry dan Mas Bangun. Ferry Kurniawan sebagai owner dari FK Music Studio dan Mas Bangun sebagai engineer. Waktu itu kita rekaman sekitar 12 lagu. Dan albumnya juga mungkin lagu-lagunya sudah kalian kenal juga. Proses yang sangat asik lagi karena ini prosesnya di Yogyakarta dan tidak seperti di Jakarta. Akhirnya kita rekaman dan beres. Setelah rekaman beres, kita mulai hijrah ke Jakarta lagi untuk berpromosi lagi. Kita tinggal di kantornya Bravo Music yang berada di Senen. Kita pikir itu seperti kantor-kantor label atau seperti hal-hal yang lain. Kita tidak ada rumah kontrakan, walaupun kita tetap dibiayain sedikit ya. Jadi aku bercerita ini bukan untuk bermaksud menjelekkan siapapun atau yang dimaksud Bravo Music ataupun ownernya, tetapi saya hanya memaparkan kejadian yang nyata yang ada. Jadi selama album kedua promosi yang harusnya kita harus ada pemotretan, harus ada interview radio, bermain di TV, ternyata semua itu tidak ada. Jadwal digantung, sehari-hari kita bermukim di Bravo Music yang menjadi satu kantor dengan kantor percetakan.
kita tidak ada rumah tinggal, ya kita tinggal di situ. Disitulah kita mengenal ada sesosok musisi yang bernama Mas Medi, yaitu dari PHB, itu band keren Bandung. Ternyata Medi di situ menjadi salah satu tim di Bravo Musik. Mungkin kalau nggak salah tim desain ya, tapi saya kurang paham juga waktu itu posisinya. Kita tidur di gudang percetakan, banyak nyamuk, panas, pengap, berdebu. Sebuah pengalaman yang membuat kalau saya kenang itu sebenarnya pahit, tetapi itu menurutku itu sangat nikmat banget dirasain karena itu sebuah proses ya. Tidur beralaskan kertas-kertas printing, kertas-kertas kardus, sudah kamar mandi di luar, yaitu kamar mandi umum, kita harus membayar Rp2.000 dengan bau comberan, banyak nyamuk, ruangan yang berisi sekitar luasnya hanya sekitar 3x5 itu berisikan meja, perkakas, kertas. Kita numpuk tidur di situ. Bayangin setiap malam kita harus berebut tempat tidur. Cuman ada TV satu kecil. Kita tidak bisa menyembunyikan ini. Kita rasakan prosesnya sambil menunggu jadwal yang pasti dan yang nggak kunjung datang juga. Hari demi hari saya masih ada pegangan uang, sampai habis uang untuk kita makan dibagi. Pahit memang, tapi ya sudahlah. Aku hanya mengingat bahwa setiap malam kita sudah habis obrolan kita A sampai Z. Sampai bingung kita mau ngobrolin apa, kita harus gimana, terus kita harus ngapain sekarang. Besok harus makan apa, pakai duit mana, duit siapa, apakah kita harus pulang. Berkali-kali almarhum Andi drummer juga menyuruh, ayo kita pulang aja lah, ini udah gak bener nih. Masa bodoh kita harus pulang daripada kita mati konyol di sini. Tidak bisa makan, tidak punya uang, tidak bisa kemana-mana, tidak ada jadwal, tidak ada kejelasan. Tapi berkali-kali juga aku mengingatkan sama Mas Andi bahwa kita harus kuat, kita harus kuat. Ya sudah, mungkin ini kita harus merasakan seperti ini. Mungkin besok lusa ada jadwal lagi, ya kita tunggu aja. Sampai kita bertahan hampir sebulan lamanya di sana. Setiap keluarga menanyakan, kita selalu tutupin hal-hal yang tidak mengenakan. Kita hanya bisa membagikan kebahagiaan yang sebenarnya tidak kita rasakan waktu itu. Keluarga nanya, gimana? Baik, di sana dikasih makan? Iya. Tidur nyenyak, aman, ada tempat tinggal, ada. Bahkan semuanya itu tidak ada. Jauh dari kata layak. Ya sudah, akhirnya kita tetap berdoa. Dan waktu itu kabar yang sangat tidak enak, yaitu terjadinya gempa di Yogyakarta 6,9 skala Richter terjadi di Yogyakarta pagi itu. Semua anak-anak masih tidur. Pagi itu aku dan yang lain menyalakan TV dan nonton berita. Di berita itu dikabarkan bahwa Yogyakarta mengalami gempa yang sangat dahsyat. Aku kaget dan segera membangunkan, dan tiba-tiba semuanya terbangun dan kaget melihat gedung-gedung ambruk. Kita tambah bingung harus gimana. Kita pulang pakai uang apa, nggak akan bisa.
Akhirnya aku pusing, gak bisa ngubungin keluarga. Dan ternyata di Yogyakarta mati lampu, sinyal internet tidak ada. Dalam arti internet waktu itu belum banyak internet ya. Hanya sinyal GSM itu juga mati. Sampai akhirnya waktu itu kakak saya menghubungi. Kakak kandung saya tinggal di Jakarta. Beliau juga masih berjuang di Jakarta mencari pekerjaan. Tapi entah gimana dia dapat pinjaman mobil dan menanyakan, ayo kita pulang bareng ke Jogja. Jogja parah, kita harus pulang. Kamu hentikan dulu promosimu, ajak semua anak-anak satu mobil kita pulang. Aku langsung lega, alhamdulillah. Di sisi lain ternyata aku dan anak-anak Seventeen dapat tumpangan untuk pulang ke Jogja siang itu juga. Akhirnya kita langsung berkemas, tanpa pamit sama pemilik label, kita langsung pulang ke Yogyakarta siang itu. Berangkat sekitar jam 1 siang dan sampai Jogja, bayangin saja, itu menjelang Isya. Kita ngebut, masku membawa mobilnya dengan sangat ngebut. Kita pokoknya nggak tahu, udah apapun yang terjadi di jalanan, kita nggak sadar. Yang penting kita sampai Jogja dengan selamat. Tapi berkali-kali kakakku dibilangin, nggak, jangan ngebut, tetap aja ngebut. Sangat pedih kalau saya rasain. Masuk ke wilayah Jogja, gelap, hujan, dan mati lampu. Sempat kita ditahan untuk tidak bisa melintasi karena kita memakai plat B ya. Tidak boleh masuk kota Jogja, tapi kita ngotot bahwa kita penduduk asli Jogja dan kita mau pulang menjenguk keluarga. Tolong berikan jalan. Akhirnya dibuka dan aku sampai rumah. Di situ aku bersyukur banget melihat orang tuaku selamat semuanya dan rumahku tidak hancur. Waktu itu titik berhenti di tempatku dan akhirnya kita antar satu-satu anak-anak pulang. Aku antar Herman di Bugisan, di kontrakannya. Terus aku antar Reza di Greenhouse. Dan yang aku antar Doni di Gunung Ketur. Aku cuman bisa terdiam karena melihat reruntuhan bangunan kanan kiriku kota Yogyakarta porak-poranda. Dan aku masih tidak bisa berpikir apa-apa karena malam itu belum bisa istirahat sama sekali. Oke, akhirnya Seventeen kembali ke Jogja dan melakukan kegiatan sosial setelah memastikan keluarga masing-masing tidak ada korban. Cuman ada satu berita yang kurang enak, yaitu rumah Doni hancur. Dan ya sudah, kita harus berusaha membantunya dan menenangkannya. Kita berkegiatan sosial, mendistribusikan bantuan dari teman-teman Jakarta yang mau membantu. Bantuan itu kita sampaikan ke masing-masing wilayah yang menjadi target yang masih urgensinya tinggi atau kekurangan stok makanan, bahan-bahan makanan atau pakaian, obat-obatan, dan yang lain. Akhirnya kita larut, kita masih parno, kita tidak berani lagi keluar dari Jogja. Kita stuck sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan kita masih di Jogja. Dan Jogja kembali berangsur-angsur normal, tapi kita masih belum normal. Kita masih takut ke Jakarta lagi karena kita nggak mau masuk ke gudang percetakan lagi. Kita nggak mau digigit nyamuk lagi. Kita nggak mau bau comberan lagi. Kita nggak mau tidur berebut dengan alas kardus lagi. Bukan kita itu gengsi, bukan. Tapi ini nggak layak. Ini jauh dari kontrak. Akhirnya kita tetap stay di Jogja dan melanjutkan album dengan mandiri. Kita membuat video klip sendiri di Jogja. Pada saat itu Seisi Hati, single kedua.
dibikin di Yogyakarta, tepatnya di lokasi gempa, titik gempa yaitu di Pundong. Kita dibantu masyarakat di sana. Kita meminta izin dengan sangat hati-hati bahwa kita tidak sedang memanfaatkan suasana. Tetapi pas lagu ini Seisi Hati itu benar-benar pas. Ada sebuah cerita di Pundong, di pusat titik gempa, yaitu sebuah pasangan yang besok pagi itu harusnya menikah, tapi mereka meninggal. Sang calon suami meninggal dan sang calon istri ini meratapi kesedihannya. Dan itu pas banget di lagu Seisi Hati. Pada akhirnya di hari kedua kita minta izin ke warga sana, dan tepat setelah seminggu kalau tidak salah, 2 minggu kita mulai syuting di sana, dan semua appreciate membantu. Warga masyarakat di sana sangat senang sekali membantu, dan akhirnya video itu berjalan dengan lancar. Yang seperti kalian tonton itu adalah lokasi asli dari titik pusat gempa. Dan itu adalah the based on true story dari cerita atau korban gempa itu tadi. Setelah Seisi Hati dikeluarkan dan booming hanya di radio, radio tetap memutarkan lagu-lagu Seventeen walaupun itu tidak di direct sama label. Jadi ada sebuah kekuatan yang secara gratis, tidak berbayar, radio itu sudah menantikan lagu-lagu Seventeen yang berikutnya. Akhirnya mereka memutarkan lagu itu. Radio demi radio, dan lagu Seisi Hati booming di radio. Tapi setelah itu, itulah titik-titik kelam dari kita perjalanan bermusik. Semuanya jadi loyo, semuanya jadi tidak bersemangat bermusik. Mereka atau kita kembali ke masing-masing track basic awal di luar musik. Ada yang buka distro untuk mata pencaharian, ada yang kuliah, dan semuanya sudah meninggalkan latihan bermusik atau pekerjaan bermusik itu. Andi masuk atau keterima kerjaan di bank, ya sudah, semuanya semakin buram. Setiap malam di kontrakan, aku selalu berpikir, gimana caranya kita bisa semangat lagi? Terus label mana lagi yang mau menerima kita? Sementara semangat dan karya-karya kita ini sudah siap gitu. Terus hari demi hari aku pikirkan sambil berkegiatan. Tapi di sisi lain itu aku juga ada waktu luang, akhirnya aku dan anak-anak malah bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman band Jogja. Akhirnya kita membuat sebuah kegiatan yang macam-macam. Ada kolaborasi, aku memproduseri Caroline, sebuah band punk Jogja ya. Terus kita kembali menyaksikan saat itu Endang Sukamti sudah keterima label, kita juga ikut seneng gitu kan. Jadi kita sibuk masing-masing dan sudah lupa. Tapi aku selalu mengajak mereka, ayo latihan. Aku terus yang mengumpulkan, ayo latihan, ayo latihan, ayo latihan. Dan sampai akhirnya ketemulah dengan nama Bang Danis ini. Bang Danis adalah produser Seventeen di album ketiga, yang asli orang Jogja yang sudah tinggal di Jakarta. Kebetulan Bang Danis punya keponakan yang bernama Komeni, dan Komeni ini adalah sahabat kita. Komeni menawarkan, gimana kalau dipegang Bang Danis, mau nggak diproduserin sendiri tapi kita jalankan sendiri, karena ada label yang bernama MI2 Production yang dibentuk sama Bang Danis. Akhirnya kita berkumpul, ngobrolkan,
dan akhirnya sepakat. Aku senang banget Seventeen mendapatkan seorang produser yang punya mental baja. Tapi di antara kesenangan itu ada cobaan lagi. Saat itu aku mendapatkan 5 surat pekerjaan yang dikirim dari kampusku, di mana aku lolos seleksi dari sebuah pekerjaan tersebut. 5 perusahaan besar yang menawarkan aku untuk menjadi karyawan mereka. Dengan iming-iming gaji yang sudah tertulis, yang sangat lumayan. Terus aku mendapatkan rumah dinas dan juga gaji yang lumayan dan komplit dengan fasilitas. Saat itu orang tuaku menyuruh aku harus mengambil itu. Dilema memang, antara kerja di kantoran atau ngeband. Tapi aku menyangkal bahwa, Pak, Bu, untuk terakhir kali ini aja berilah aku kesempatan dan kepercayaan. Mohon direstui karena aku sudah mendapatkan produser asli orang Jogja yang tinggal di Jakarta dan siap menjadi produser Seventeen. Akhirnya orang tua aku bilang, oke lah nak, semua terserah kamu. Ini pilihan kamu. Kalau kamu berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu semua tanggung jawabmu. Karena perusahaan itu tidak akan memanggil kedua kalinya. Aku berpikir keras dengan tujuan aku tidak mau mengecewakan orang tua. Aku bisa menjadi anak yang mandiri dan sesuai passionku dalam pekerjaan. Akhirnya aku tetap mengambil musik. Aku mengirim balik semua 5 surat dari perusahaan tersebut dengan kata-kata yang baik dan penolakan yang halus. Bahwa saya sudah kontrak menjadi seorang musisi atau pemain band yang siap mengeluarkan album kembali. Akhirnya aku kontrak atau Seventeen kontrak dengan Bang Danis atau dengan MI itu Music Production, dan kita mulai hijrah ke Jakarta lagi. Setelah hijrah ke Jakarta, kita kembali ke Jogja untuk rekaman album ketiga, yaitu tepatnya di lahan Eros, studionya Eros, dengan dibantu Mas Pongki Barata sebagai musik director. Proses yang sangat asik, sangat homis banget, serasa di rumah sendiri karena itu di Jogja, di tempat Eros. Aku dipinjemin gitar, kita bisa mendapatkan masukan banyak dari mas-mas ini. Apalagi dibantuin Mas Pongki dengan vokal director ya. Dan semuanya berjalan lancar. Ada hal yang menarik ketika rekaman itu beres. Aku sempat mendengarkan semua lagunya kepada ayahku. Dan beliau memilih lagu ayah. Memilih lagu ayah dan beliau berkomentar, wis, ada lagu tentang ayah ini, temanya bagus nih, bagus. Siapa yang nulis? Aku, Pak. Kok kamu bisa nulis ini, apa motivasimu? Aku bilang ke ayah bahwa, loh, lagu yang berjudul Ayah bertemakan ayah tuh kalau nggak salah cuman beberapa ya, Panbers dan yang lain-lain, nggak banyak. Nah, aku pengen bikin lagu yang judulnya Ayah atau kisahnya tentang ayah. Dan ayahku bilang, wah ya udah bagus nih, aku yakin ini jadi single, ini bagus katanya. Jeda 2 minggu setelah rekaman, tidak ada sakit, tidak ada apapun, ayah saya meninggal secara mendadak. Saya terpukul, yang awalnya aku semangat, akhirnya aku down saat itu. Semuanya menjadi gak mungkin banget lah, ayahku gak sakit, tapi kenapa meninggal? Oke, kita semua berkabung dan anak-anak menyemangatiku untuk aku harus keep stay in. Ayo semangat lagi. Akhirnya aku mulai bersemangat dan kita memulai membuat sebuah video klip pertama di album ketiga, yaitu Selalu Mengalah. Single itu
langsung dibikin video klipnya dengan konsep kita dengan campaign memerangi pembajakan. Video klip dibikin sama Upi Guava ya, di daerah Pejompongan, Jakarta Utara, dengan model Tias Mirasih, dengan story cerita yang ya seperti yang kalian lihat ya. Tapi dalam album ketiga kita mempunyai misi karena saat itu pembajakan sangat kencang banget terjadi. Akhirnya kita membuat sebuah kampanye anti pembajakan. Seventeen launching album ketiga di sarang pembajak, yaitu di Glodok, pusatnya jualan atau distributor pembajak musik-musik. Dengan diamankan aparat polisi dan waktu itu tentara, kita menggelar press conference di sana. Kita juga didapuk menjadi duta anti pembajakan saat itu. Band yang sangat gila, band yang paling berani. Bayangin aja, manggung di sarang pembajak musik kita. Di situ ada Bapak Togar Sianipar, terus ada pejabat yang lain dan juga ada petinggi polisian dan Polri TNI waktu itu. Media juga datang meliput, kalian bisa sampai detik ini masih bisa membaca beritanya di portal-portal berita ya, kalian bisa searching. Dan disitulah awal titik karir Seventeen booming. Alhamdulillah, seperti kita mulai merasakan enaknya masuk di industri musik dengan label yang sayang kepada kita, label yang benar-benar memperhatikan tempat tinggal kita, makan kita dijaga, pakaian kita pun dikasih. Dan yang paling menyenangkan adalah hasil dari kerja keras kita terbayar, karena album ketiga dengan selalu mengalah booming, kita menjadi banyak teman. Semakin banyak banget kawan Seventeen yang bergabung dan kita mulai dicintai sama pendengarnya. Single demi single di album ketiga tambah booming dan itulah era Seventeen benar-benar sibuk. Kita sibuk berpromosi dari Jawa sampai Bali dengan menggunakan mobil EPV biru. Dari kota ke kota kita tur radio ya, dari Jakarta sampai Banyuwangi. Dan setelah sampai Banyuwangi kita singgah di daerah puncak di vilanya Bang Danis. Kita karantina di situ selama 2 minggu untuk promosi byphone radio-radio luar Jawa. Bayangin ada sebuah villa yang kita tinggalin di situ dan kita tinggal di situ. Wow, asik waktu itu. Itu menjadi sebuah pengalaman yang asik. Pertama kalinya kita nonton MTV Fresh. Video klip selalu mengalah muncul dan hampir setiap acara-acara musik memutarkan lagu-lagu kita. Tenar, aku rasa sudah waktu itu. Popularitas naik, tapi kita saling mengingatkan untuk tetap down to earth. Kita juga mengingatkan ke keluarga, jangan besar kepala, kita tetap biasa saja. Dan semuanya ritme berubah menjadi Seventeen yang sudah mulai dikenal. Album ketiga membawa kita ke album keempat dengan sangat sukses, dengan single-single yang bagus dan booming juga. Di di album keempat, disitulah awal-awal perpecahan terjadi. Banyak masalah intern yang terjadi, banyak perbedaan pendapat yang terjadi, banyak mood emosi
yang berubah-ubah, yang kadang crash, kadang searah. Entah kenapa akhirnya itu membuat kita menjadi ada jarak. Berat memang, gak apa-apa. Tapi pada tahun 2012, saya menyatakan cuti pada akhirnya. Dan saat itu anakku mau lahir, aku mengajukan cuti kelahiran dan aku sementara off sampai waktu yang tidak ditentukan untuk menenteramkan pikiran dan hatiku. Aku ingin melakukan sesuatu yang bisa meredam emosi dan bisa mengembalikan moodku lagi, dan harapanku akan memperbaiki suasana. Dengan aku meredam, dia mundur, aku pikir akan meredamkan suasana. Akhirnya aku mengambil cuti, mengirimkan email ke manajemen dan aku kirimkan. Ya sudah, aku cuti saat itu. Aku membawa barang-barangku semua dengan pengharapan biar di rumah aku masih bisa memain gitar. Kalau aku tinggal di base camp, aku gak akan bisa main gitar. Aku bawa semua barang, baju, karena itu baju. Aku gak punya banyak baju, aku bawa baju ke rumah. Ampli gitar aku bawa ya biar bisa main gitar. Oke, tidak ada barang yang tersisa di sana. Aku cuti dengan judul sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Waktu demi waktu berjalan, komunikasi tidak berjalan lancar. Job demi job aku digantikan dengan kruku. Dan benar-benar waktu itu sudah lost contact. Lost contact yang aku hanya bisa berkomunikasi dengan salah satu manajemen, dan kalau dengan kru aku masih bisa berkomunikasi. Ternyata semakin parah jaraknya. Yang aku pikir bisa diperbaiki ternyata semakin parah. Dan tiba-tiba di tahun 2013 awal kalau salah, aku melihat di sebuah media yang menyatakan bahwa UD17 keluar, mengundurkan diri dan keluar. Aku kaget melihat itu, dan itu bukan pernyataanku. Dan sampai sekarang email itu masih aku simpan di emailku. Masih ada bahwa aku cuti sampai waktu yang tidak ditentukan, bukan keluar. Tapi melihat infotainment itu aku kaget, dan dengan serentak mungkin emosiku saat itu juga memuncak. Aku akhirnya mengumumkan diri di Twitter bahwa per hari ini aku mengundurkan diri dan sudah tidak di Seventeen lagi. Setelah aku umumkan di Twitter, hanya di medsos ya, dengan pengharapan secara legalitas aku belum mengirimkan surat pengunduran diri, berarti itu tidak sah. Aku sengaja tidak melayangkan surat sah atau resmi ke manajemen. Email masih ada semuanya dan masih aku simpan. Tapi jauh hari kemudian, detik-detik kemarin, aku baru mengetahui bahwa ini aku sepihak dikeluarkan sama mereka. Oke lah, akhirnya aku sudah tidak di Seventeen lagi, dan semuanya menjadi berubah. Aku menjadi seorang yang baru. Aku melakukan kegiatan yang baru di luar musik. Pada saat itu, saldoku hanya sekitar 5 digit. Aku harus bingung,
Aku harus makan apa? Ngasih makan anak istri apa? Anakku baru saja lahir. Akhirnya aku berpikir keras dan sampai akhirnya aku menemukan ide, ya sudah, kita sudah tidak bisa mengontrak lagi di Bandung. Kita harus balik ke Sukabumi di kampung istri dan aku harus punya usaha di sana. Akhirnya di Sukabumi aku membuka sebuah warung kopi yang bernama Suka Kopi. Disitulah kehidupan baruku, mengenal teman-teman baru, sahabat baru, dan pekerjaan baru. Menjadi kuli kopi, aku mendagang kopi siang malam, dan ya, alhamdulillah masih bisa menghidupi keluarga dengan cukup. Tidak kurang, tidak lebih, tapi cukup. Aku larut di dalam dunia itu sampai aku mengeluarkan statement bahwa aku tidak akan mendengarkan musik apapun kecuali musik luar negeri atau band-band bule, karena aku di situ ada trauma yang mendasar dan mendalam. Bahkan aku kalau denger lagu sendiri aja aku marah-marah. Sampai di kafeku, di pengunjung yang pengen dengerin lagu Seventeen aja aku larang. Entah kenapa sampai segitunya, nggak tahu aku. Tapi hatiku menolak saat itu, mungkin karena sakit hatinya. Tapi lambat laun aku pikir aku bukan sakit hati, tapi ini masalah ego aja, ego dan emosi. Mungkin ini misunderstanding atau ada seseorang yang membelokkan fakta atau memperkeruh suasana, atau sebenarnya nggak ada masalah yang apa. Kita tinggal ngobrol dan beres santai. Cuman ya sudah. Akhirnya waktu demi waktu aku membuat proyek di Sukabumi dengan nama Day Band. Ya, aku membuat karya baru dengan apa ya? Dengan musik yang baru, yang fresh, yang jauh dari musik-musik popku yang kemarin-kemarin. Akhirnya membuat karya, ada Alone, ada My Sacrifice, dan ada terakhir Barisan Hitam. Tapi di tahun 2019 kemarin, 2018 kemarin, berita yang sangat mencengangkan dan mengagetkan saya terjadi. Terdengar di telinga saya dan melihat di TV bahwa ada kabar tsunami Selat Sunda yang menimpa Seventeen Band. Untuk ini aku sudah tidak bercerita, sudah tak mampu bercerita apapun. Mungkin sebagian besar sudah ada di film, tapi di film yang sudah dirilis mungkin tidak semuanya detail. Tapi aku sudah tidak bercerita sampai detik ini. Jadi kejadian kemarin sudah kita laluin bersama, dan sempat ada ketegangan soal nama Seventeen. Sekali lagi di penjelasanku kala itu aku bilang bahwa Seventeen bukan milik satu orang, tapi Seventeen itu adalah milik semuanya, milik bersama, milik keluarga besar. Pada akhirnya aku harus sebagai founder Seventeen mengembalikan lagi nama Seventeen ke keluarga masing-masing. Keluarga boleh memakai nama Seventeen untuk bentuknya apa aja, untuk dagang apa aja. Mereka punya hak itu, mereka boleh memilikinya dan menjaga nama baik. Menurutku itu lebih adil, dan akhirnya Seventeen stop, bubar. Kalau dikatakan bubar sih tidak, karena memang tidak bubar, tapi Seventeen sudah berhenti sampai di situ. Dan inilah aku yang sekarang menjadi pedagang masih, menjadi musisi masih, dan melakukan hal-hal yang aku senangin, hal-hal yang bisa membuat aku hidup dan bisa menghidupi keluargaku.
tinggal di kontrakan yang kecil di Sukabumi, aku tetap survive. Membuang rasa malu, membesarkan semangatku untuk bisa survive. Aku tahu hidup ini hanya mampir. Dikasih kekayaan, alhamdulillah. Dikasih kecukupan, alhamdulillah. Kalau belum dikasih pun, aku juga akan selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena kita manusia harus terima, tapi kita juga harus berusaha. Dan aku mulai menggeluti peternakan ikan. Aku juga masih berkarya. Aku juga masih bermain gitar. Dan kadang aku juga masih mengenang masa lalu. Tanpa orang-orang tahu, aku kadang memainkan lagu Seventeen di rumah. Hanya dengan petikan sambil melihat bulan. Kadang ketika aku ke laut bersama keluarga, kadang ke gunung, aku selalu mendendangkannya. Lagu-lagu lama yang bisa membawa memori-memori lama itu muncul kembali ke benak. Yang sesekali kadang aku bertemu di mimpi. Tapi setiap hari aku ketemu mereka di doa. Aku selalu mendoakan mereka, baik anak-anak Seventeen yang sudah mendahului dan semua keluargaku yang sudah mendahuluiku. Aku kirimkan doa setiap hari. Kawan, kita tidak berakhir. Kawan Seventeen dimanapun juga tidak akan pernah bubar. Mereka ada di setiap kota, mereka ada di setiap hati kita. Terima kasih sudah pernah mengukir sejarah. Terima kasih sudah pernah mengisi di kehidupan kami. Saya Yudi Yurus Sarjanto masih memohon dukungan kalian untuk selalu dukung apapun yang saya lakukan dalam sebuah pekerjaan berkarya, berdagang, ataupun hal yang lain. Tanpa kalian dari dulu hingga sekarang aku bukan apa-apa. Thank you so much. Terima kasih atas semua yang kalian berikan, baik dukungan dan doa. Jadi ini aku rekam dan ini semoga juga bisa menjadi sebuah monumen-monumen kecil untuk sejarah. Karena ini akan bisa didengarkan sampai ratusan tahun ke depan. Sampai anak-anakku gede, sampai cucu cicitku ada, mereka masih bisa mendengarkan ini. The history of the Seventeen Band. Secara detail tidak aku gambarkan, tidak aku paparkan semuanya. Kalau dipaparkan tidak akan pernah cukup. Tapi pada intinya inilah kisahku dalam hidup bermusik. Dan inilah perjalanan kisah hidupku dari kecil sampai detik ini. Aku paparkan di sini. Aku share di sini untuk teman-teman, untuk kawan-kawan semuanya. Dan ini akan aku share secara tidak langsung untuk anak-anak almarhum semuanya. Untuk keluarga besarku semuanya. Yang jelas aku sayang kalian semuanya. Kita adalah keluarga besar. We are the one. And we are Seventeen. Thanks for listening. Aku akan mengakhiri cerita ini dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Inilah kisahku dan akan aku tutup cerita ini dan perjalanan hidupku akan terus berlanjut. Amin. Thanks for listening.
And sampai bertemu di cerita berikutnya. See you, bye. See you on the next project.